Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Masih dengan channel Cak Tengkler. Kali ini Cak Tengkler mau membawakan tema yang sangat menarik, yaitu cara mendeteksi dan cara mengusir makhluk halus untuk orang awam. Oke, sebelum itu jangan lupa dibantu-bantu channelnya Cak Tengkler. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Like, komen, bila ada masukan kurangnya Cak Tengkler bisa di komen. Setelah itu jangan lupa di share-share bila video Cak Tengkler bermanfaat. Oke, kita langsung saja lanjut ke tema cara mendeteksi dan cara mengusir makhluk halus untuk orang awam. Kita sudah mengetahui, sudah mengerti apa itu makhluk halus ada di sekitar kita, bahkan di rumah, di jalan, di mana-mana. Kita mau nggak mau percaya untuk adanya makhluk halus. Oke, caranya sangat simpel, yaitu yang pertama teman-teman baca syahadat 3 kali, dan yang kedua sholawat 3 kali. Setelah itu teman-teman bisa niat minta sama Allah, ya Allah, minta petunjuk, tolong dibukakan mata batin saya atau hati saya untuk mendeteksi makhluk halus di sekitaran rumah. Minimal teman-teman mendeteksi makhluk halus di sekitaran rumah, jangan di luar dulu, sementara di rumah. Caranya seperti itu. Setelah itu teman-teman diam dan fokus. Kalau sudah ada tanda-tanda bulu kuduk merinding, bulu kuduk berdiri, bahasa Jawanya merinding, itu sudah ada tanda-tandanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada getaran hati, yaitu biasanya ada suara. Di sini ada makhluk halus dengan wujud seperti ini. Teman-teman tidak usah takut, itu hanya petunjuk. Dia nggak akan nampak, nggak akan wujud yang menyeramkan gitu, ndak. Dia mengasih petunjuk kita lewat hati, langsung dari Allah. Caranya begitu. Biasanya dikasih petunjuk dan lokasi yang ada makhluk halusnya. Contoh, di ruang tamu. Di ruang tamu ini ada makhluk halus dengan wujud ini, di dapur dengan wujud ini, terus di kamar mandi dengan wujud ini. Setelah itu kalau serasa sudah cukup, teman-teman bisa nutup. Memang di mana-mana banyak makhluk halus, karena kita sama makhluk halus itu beda alam tapi satu tempat. Yang membedakan adalah beda alam aja, tempatnya sama tapi tempatnya perubahannya berbeda. Di sini rumah, di makhluk di alam gaib belum tentu rumah. Kadang bisa sawah, kadang bisa alas, kadang bisa apa gitu. Itu cara mendeteksi yang simpel menurut Cak Tengkler. Bisa dilakukan di rumah. Kita itu tadi tanda-tandanya. Kalau mau pengen teman-teman mencoba silakan, tapi dengan pikiran dan hati yang fokus, sehening-heningnya, dan jangan dimasukkan rasa halusinasi. Tetap fokus di hati dan pikiran sama rasanya.
yaitu tadi tanda-tandanya. Terus jangan sekali-sekali memasukkan halusinasi atau kemasukan halusinasi, karena kalau halusinasi sudah tertanam nanti menjadi sugesti halusinasi, selanjutnya akan mengikuti sugesti halusinasi itu, berarti tidak real, tidak petunjuk beneran, akhirnya mengikuti halusinasi. Yaitu tadi kuncinya, teman-teman harus tetap fokus, jangan sampai kemasukan halusinasi, terus jangan sampai kemasukan pikiran yang takut, yang pertama ya, takut, dan yang kedua kaget gitu. Tetap kalau bisa suasananya di kamar sih lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih fokus. Nggak usah khawatir untuk nanti ini nampak makhluk halusnya seperti ini seperti ini. Insya Allah tidak. Itu cara mendeteksi. Yang kedua tadi temanya adalah cara mengusir. Nah, cara mengusir untuk orang awam ya, sebelum kita mengusir, apakah makhluk halus tersebut merugikan kita atau mengganggu atau jahil. Selama tidak jahil atau mengganggu kita, jangan sampai diusir. Karena sebelum kita di tempat itu, makhluk halus tersebut sudah ada di situ. Jadi lebih tua, lebih dahulu dari kita. Soalnya ya sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, kita beda alam tapi satu tempat. Barang halus melihat kita, sebenarnya dia kalau tidak belajar ilmu untuk melihat kita, dia tidak bisa melihat kita. Sama halnya seperti kita, kalau kita tidak bisa pengen menembus makhluk halus tersebut, otomatis kita belajar ilmu gaib yang bisa melihat makhluk halus. Tanpa belajar kita tidak bisa melihat makhluk halus, kecuali orang indigo, dia memang dibekali mata batin dan mata gaib yang kuat. Sama orang makhluk halus kalau melihat kita ya tadi, dia bisa melihat tanpa belajar dia tidak bisa melihat kita, dia harus belajar dulu, sama seperti kita. Sama kalau makhluk halus pengen lihat kita, contoh ya, makhluk halus nggak belajar ilmu melihat kita, setelah itu dia melihat kita pasti kaget. Sama kita juga kaget, kita tanpa belajar, orang awam nggak tahu apa-apa. Setelah itu kelihatan makhluk gaib yang agak menyeramkan, pasti jantung ini kaget dan langsung shock. Kaget tidak masalah, kalau ketenggangan diam gini sudah nggak ada daya was, lemes, mental itu jadi segini. Oke. Wah, caranya simpel. Kalau teman-teman umat muslim, agama muslim, teman-teman bisa baca ayat kursi yang pertama, dan yang kedua adalah surat yasin. Yang pertama surat ayat kursi, dan kedua surat yasin. Nah, tapi diniati dengan atau mengusir makhluk halus, diniati untuk mengusir makhluk halus. Tanpa diniati ya nggak ada niat. Untuk kita kalau nggak ada niat ngambil apa gitu, kalau nggak ada niat ya nggak tertuju. Kalau ada niat pastinya tertuju gitu. Sebelum baca kita niat dulu, untuk apa? Untuk mengusir makhluk halus yang jahil, bisa seperti itu. Kalau nggak ada niat tertuju ya kita hanya berdoa saja, seperti itu.
selanjutnya itu untuk bacaan, ada untuk lagu. Kalau teman-teman tahu Uya Grosok, garam grosok, itu bisa ditaburkan di sekitaran rumah. Tapi sebelum ditaburkan, dibaca dulu. Terserah bacaannya. Kalau menurut teman-teman sudah mantap bacaan apa, dibaca. Setelah itu bismillah, taburkan ke ruangan rumah sampai muter. Insya Allah itu adalah cara untuk medianya. Kalau untuk doanya yang seperti tadi, ini adalah cara nyatanya. Doa adalah kan doa gaib yang tertanam di hati, jadi kita doa batin, doa lahir ya bisa. Setelah garam selesai, sudah insya Allah untuk makhluk-makhluk yang level rendah ya sekitaran rumah. Kalau untuk makhluk halus sekitaran rumah sih insya Allah tidak ada yang level tinggi-tinggi, rata-rata yang level biasa, yang level rendah. Ada yang nggak punya level, maksudnya nggak punya level yang saya jelaskan tadi, yang dia tidak belajar atau tidak laku seperti itu. Nah, ini untuk materi Cak Tengkler. Sementara di sini, bila belum jelas, bila belum mengerti, bisa disampaikan ke kolom komentar. Kita bikin konten lagi yang sedetail-detailnya untuk masalah alam gaib tempat. Pasti teman-teman bingung tadi antara alam kita berbeda tapi satu tempat. Nanti saya jabarkan setelah ini. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini. Jangan lupa bantu channel Cak Tengkler. Bila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Kita saling belajar, saling mengasah, saling mengingatkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.